Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Disarankan kenakan penyuara telinga untuk pengalaman yang lebih baik. Selamat datang di podcast Tinggal Nama Spesial Biografi. Edisi spesial peristiwa 10 November ini dipersembahkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biografi ini diambil dari jejak tertulis mengenai tokoh terkait. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Mungkin sudah ciri khas bagi Yosafat Sudarso atau yang biasa disapa Yos untuk selalu mempersiapkan segalanya, termasuk kematiannya. Malam itu terang bulan, aku ditanya, "Sudah sembahyang?" oleh Komodor Yos. Aku agak terkejut karena kapal KRI Macan Tutul yang kami tumpangi sedang dalam formasi bersama dua kapal lainnya. Kutanya, mengapa? Beliau menjawab, Siapa tahu kalau ada apa-apa bagaimana. Lalu kulihat beliau sembahyang dan aku mengikutinya. Datang dua pesawat Neptune dan satu Firefly. Mereka terbang tanpa lampu, mengitari kapal KRI Macan Tutul yang dikomandoi Yos. Tampak juga dua kapal Belanda pada radar. Pesawat musuh menembaki KRI Macan Tutul dengan disusul nyala flare yang mereka jatuhkan. KRI Macan Tutul terang benderang. Kobarkan semangat pertempuran. Kita terjang kapal lawan. Kita tenggelam bersama kapal. Demikian keterangan Letnan Suprapto. Sejak Yos dikabarkan gugur, Pak Karno belum berkunjung ke Jakarta. Beberapa perwira Angkatan Laut Republik Indonesia kerap datang dan menghiburnya. Bingkisan juga alamat ditinggalkan. Namun, Pak Karno pantang berharap balas jasa. Sekali waktu, Sudargo adik Yos pulang main. Haus sekali. Dia melihat ada kelapa muda. Kata ibunya, jangan dibuka. Kelapa itu milik kakakmu. Begitu ibunya pergi, kelapa itu dibelahnya juga dan diminum sampai habis. Yos marah. Dia tak mau bicara dengan adiknya lama sekali. Namun, ketika ada kemenakan bermain curang kepada adiknya, Yos turun tangan. Hampir terjadi perkelahian dengan senjata tajam bila tak cepat dilerai Pak Karno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Ketika revolusi kemerdekaan pecah, Yos masuk Badan Keamanan Rakyat BKR Laut. Yos ditugaskan ke Maluku. Sebelum bergerilya, dia berkata, Sepanjang masa ada satu unsur yang tidak berubah. Alat-alat tidak berperang. Manusia di belakangnya lah. Teman-temannya tidak mengetahui kebenaran di balik kata-katanya. Namun, dikala pertempuran berlangsung, Yos selalu berada di depan. Pertempuran pertama meledak di dekat Pulau Buru. Yos dan teman-temannya berhasil lolos. Namun, terkepung di dekat Pulau Serap. Mereka ditahan. Dari balik jeruji besi, Yos menikmati alam kota Ambon. Meskipun tubuhnya terkungkung, bukan berarti jiwa dan mimpi-mimpinya tidak merdeka. Itu sebabnya, Yos amat tertarik ketika Presiden Soekarno berseru di depannya. Manusia adalah insan kombatan pejuang. Pejuang menurut Yos bukan sekadar angkat senjata, melainkan dalam arti rohani juga. Berani melawan kemunafikan, menolak tunduk pada ketidakadilan. Tentu juga selalu memiliki harapan. Dunia ini hanya untuk orang yang kuat, tulis Yos di tahun 1952 pada belakang fotonya ketika hendak berangkat ke Belanda. Kuat bukan berarti semena-mena.
Justru sebaliknya, mampu melindungi yang lemah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dia mengutip ucapan Yesus, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Dalam kisahnya, pengorbanan diri Yosudarso bersama KRI Macan Tutul menjadi pemberian terakhirnya bagi negara, sementara laut menjadi penghubung Yosudarso dengan Tuhan.